Oke ya, kita lihat ya. Exercise yang kalian kerjakan kan mulai dari nomor 2 ya. Betul? Betul. Nomor 2. Di sini ada gambar ya. Terus ini ada angle-nya seperti ini. Yang ditanya apa? Arc dari AXB, berarti yang minor arc nih ya. Nih. Biasa formulanya adalah angle yang di sini, yang kecil, minor, dibagi 360. Oke, kali pi dikali radius. Oh, sorry, 2 kali radius ya, atau diameter. Ini kan sebenarnya formula dari circumference ya. Jadi, setelah dihitung-hitung, oke, silakan Erik. Ini hasilnya ya, 44,5. Coba kamu cek hasil kalian, sama nggak ya? Yang kedua, arc, ini pertanyaannya perimeter OAYB. Berarti kita harus cari dulu arc AYB ini ya. Hati-hati. Angle-nya 215 nih ya. Terus per 360 ini pi terus 2 radius. Oke, ini dapat arc-nya. Sudah dapat arc-nya, untuk perimeter kan ini arc-nya AYB ditambah radius dan radius ini ya. Jadi ini ditambahin semua, hasilnya adalah 100,5 ya. Bisa juga sebentar. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kalau kalian lihat mungkin kalau di bukumu itu 100 atau 101 itu berarti dia di round off ke 3 sigfig ya, significant figure 3 ya. Tapi kalau mau 1 desimal juga nggak apa-apa. Hasilnya ini. Oke, nomor 2 ini ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, Jessica, ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, puji Tuhan. Lanjut ya. Sambil jalan, kalau kalian ada yang bingung, tanya ya. Jangan diam-diam saja. Oke, nomor 4. Radius dari sebuah lingkaran 14 meter. Oke, terus kalian disuruh cari angle-nya kalau dia ini apanya nih yang diketahui? Arc, panjang arc-nya ya. 64,2. Ini radiusnya saya tulis, ini arc-nya ya. Sesuai dengan formulanya nih ya, X per 360. Kita mau cari angle-nya, yaitu di sini masih pakai X. Ya. Terus ini 2 kali radius. Hati-hati ya. Banyak yang suka salah, yang di input di sini radiusnya, padahal diameter. Formula circumference kan begitu. Pi kali diameter. Ya, dapatlah seperti ini 64,2. Lalu ini sebelah kiri kita kalikan semua, yaitu 88x ya. Terus 360 saya kalikan dengan 64,2 ini, dapat 23112 ini ya. Oke, x sama dengan ini dibagi 88. Nih, hasilnya adalah 262,6. Oke, coba dilihat. Cek jawaban kalian ya. Kalau ada yang bingung, yang tidak sama, kalian boleh tanya. Sambil saya jalan terus ya. Nomor 7A. Ya, silakan. Nomor 7, kita lihat radius of each of the following circles. Nah, ini diketahui seperti ini ya. Ini angle-nya. Lalu perimeternya, measure, hati-hati nih. Ya. Tadi juga saya hitung-hitung sempat salah. Ternyata ini major, ya. Kadang begitu ya. Kita nggak terlalu memperhatikan ini major atau minor, karena di sini yang di shaded itu minornya, tapi yang diketahui major. Hati-hati, ya. Ini perimeter majornya segini. Nah, ini formulanya. Tuh, ya. Ini angle yang major. Hati-hati, jangan input 44 di sini, ya. Terus plus 2 radius ya, karena dia perimeter, berarti yang curve-nya ini begini ditambah AO tambah OB, ini adalah 2 kali radius
Begitu ya. Sudah dapat? Nah, ini kita tambahin semua ya, yaitu 7,516. Tinggal dibagi. Ini dibagi seperti ini, dapatlah 37. Oke. Coba lihat, nomor 7B ini kira-kira ada yang bingung nggak kalian? Yuk. Kalau bingung tanya ya, jangan diam-diam saja ya. Nanti tes tidak bisa apa-apa ya. Hasilnya pun tidak ada apa-apa. Oke. Lanjut ya. Nomor 8. Nomor 8 sedikit bervariasi. Hati-hati. Ya, di sini mungkin shaded-nya nggak terlalu kelihatan ya. Yang di shaded itu ini kan shaded adalah yang di sini nih. Nih AB terus QP nih ya. Nah, yang diketahui cuma seperti ini. Ini angle-nya 60, terus ini radiusnya 8, radius yang besar adalah 17 dan seterusnya. Jadi, kalian disuruh cari perimeternya ya dalam format A plus B pi. Gitu ya. A dan B itu rational numbers. Rational numbers bisa fraction, bisa desimal. Tapi desimalnya itu asalnya dari fraction yang di atas bawah integers ya. Ya. Kalau dia ada akar di atasnya itu irrational gitu ya. Hati-hati. Nih lihat ya. Ini formatnya begini kan. 60 per 360 pi kali 2 radius nih ya. Karena radiusnya 8 berarti diameternya 16. Tuh, ini juga yang besar PQ ya. Radiusnya 17 maka diameternya 34 ya. Nah, ini tetap pakai pi. Kenapa? Karena di sini dia mintanya masih ada pi-nya. Jadi pi-nya jangan diganti angka, jangan ya, tetap ada pi. Terus ini AB, ini PQ. Nah, perimeter adalah ini AB tambah PQ ditambah radius. Bukan radius ya, ini selisih. Selisih yang mana? Selisih dari OP ke OA nih. Nih, yaitu jarak AP dan BQ ini ya. Ini 9, di sini juga 9 ya. Oke. Dapatlah seperti ini. Tuh. Jadi, kita dapat formatnya sudah sama nih. A plus BQ, berarti A-nya 18. B-nya adalah 25 per 3. Ini ya. Sampai sini ada pertanyaan? Yuk, kira-kira bagaimana? Tidak ada. Thank you untuk responnya, Catherine. Yang lainnya mungkin saya nggak lihat, karena di layar saya cuma muncul 4 orang. Elena, mana mukamu? Rambutmu pun tidak kelihatan. Oke, kita lanjut ya. Alicia, kameranya mana? Ya, nomor 9. Nomor 9 kita lihat. Nih. Tunggu saya kecilkan dulu. Ya, oke. Ya, cukup begini. Nih. Katanya di sini the length of the minor arc 7/24 dari circumference. Ya, 7/24 dari circumference. Jadi, kalau dibilang formulanya begini. Oke, Alicia. Ya. Formulanya kan X per 360 kali circumference, ya, yaitu pi kali diameter, itu circumference. Nah, ini juga kalimatnya kan sudah 7/24 dari circumference, makanya sama, kali circumference juga. Oke, jadi kanan kiri kita coret aja circumference-nya, ya, circumference dibagi circumference, sama dengan 1, ya sudah. Jadi tinggal X per 360 sama dengan 7/24. Oke, dengan begini kita mau kali silang untuk cari X-nya ini. X ini adalah angle AOB, ya, AOB. Tuh, kalau UOB itu nama bank, AOB bukannya. Nih, AOB besarnya adalah 105. Hitungnya dari sini. Tuh, ya. Dapat AOB-nya 105. Lalu pertanyaan yang kedua adalah diameternya 14. Diameter ya.
Minor arc-nya, nah yang ditanya minor arc ini ya. Oh sorry, minor arc di bawah ya. Nih, ini minor arc ya. Ini angle-nya 105. Ya udah, tinggal di input di sini ya. Ini pi. Lalu di sini diameter. Sudah. Jangan dikali 2 lagi ya, hati-hati ya. Ya, kebiasaan di atas dikali 2 radius. Ini sudah diameter, jadi jangan dikali 2 di sini. Hasilnya adalah 12,8. Oke. Kira-kira sampai sini nomor 9 bagaimana? Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Puji Tuhan. Sekali lagi ya, tidak mengerti, tanya sekarang ini. Jangan disimpan dalam hati sampai berhari-hari. Apalagi sampai sekarang mimpi. Ya? Kalau pakai caranya beda boleh nggak? Boleh. Ya. Caramu seperti apa kira-kira? Itu dikali 15, karena kan 24 kali 15 jadi 360. Ya. Itu jadi di bawahnya kali 15, 7 juga kali 15, jadinya 105. Oh, boleh. Ya, boleh juga. Ya. Ini supaya jadi 360 kan kali 15. Ya, betul. Ya. Oke. Ya, selalu ingat ya, math is easy. Lanjut lagi nomor sekarang nomor berapa ya? Nomor 10 ya. Nomor 10 ada di sini. Ya. Nih. Mana nih nomor 10? Oke, lihat ya. Nih. Ini PA 14. PA ini ya. OA ini tegak lurus katanya, perpendikular dengan AP ini ya. Angle POA nih. POA. Nah, itu yang ditanya. Hati-hati ya. Kita bisa pakai tan ya, tangen. Ingat-ingat ya. Kalau ada kawan baru, kawan lama jangan dilupakan. Ada materi baru, materi lama jangan dilupakan. Ini materi lama kan, ya. Jadi tan itu apa? Toa. Ingat, opposite per adjacent kan? Nah, angle yang di sini, oh sorry, yang di sini ya POA ya. Di sini opposite-nya mana? 14. Adjacent-nya mana? 7,5. Tuh, ini ya toa ya. Maka angle POA ya tan pangkat min 1 dari sini. Hasilnya adalah 61,8. Oke. Cocokin ya jawaban kalian ya. Cari perimeter dari PBA. PBA. Tuh, dia di sini ngelengkung ya. Lengkung ini adalah arc-nya. Nah, kita lagi belajar cari panjang arc kan. Pertama-tama cari angle-nya dulu. Angle-nya udah dapat POA ini. Berarti kita bisa cari arc ini ya. Ya. Oh, ini step pertama cari PO dulu deh. PO ya. Pakai Pitagoras. Oke, ini hypotenuse. Berarti ini square, terus di square root. Tuh, dapatlah PO. Setelah PO-nya udah dapat, PB. PB tinggal dapat dari PO dikurangi radius OB. Nih, OB kan radius, ya. Nih, hasilnya 8,38. Dah. Terus arc dari AB ini, arc-nya ya. Angle-nya kan tadi udah dapat 61,8 ya, 61,8 per 360 seperti biasa ya. Ini pi kali ini apa nih? Diameternya ya. Diameternya adalah 15. Ini kan 7,5 radiusnya. Oke, dapatlah 8,09. Sudah dapat arc AB, berarti perimeternya tinggal jumlahkan semua, ya. Perimeternya kan di sini mulai dari PB, ini PB ditambah BA, ya. BA-nya tadi berapa? Atau AB ya, 8,09 ya. Terus tambah PA, nih. Ya, PA-nya 14. Tuh, ditambahin semua ya. Dapatlah 30,5. Oke. Sampai sini kira-kira bagaimana? Ada pertanyaan? Tidak ada? Puji Tuhan. Lanjut ya. Ya. Ini nomor 14. Oke. 14. Nah, gambarnya seperti ini.
Ya. Nah, yang ditanya apa? Find the perimeter of shaded region. Shaded-nya itu yang di sini lengkung, terus ini ya. Nih. Kemarin contoh soalnya itu adalah yang bentuknya seperti apa ya? Terowongan ya, channel ya. Terowongan kereta misalnya. Ini rel keretanya, lalu ini lingkaran di atasnya gitu ya. Nah, untuk cari perimeter ini, berarti kita harus cari arc-nya dulu kan? Arc yang besar ini ya, AB ya. Nah, step by step, pelan-pelan. Pertama-tama kita fokus ke segitiga AOB. Nih, saya gambar ulang di sini AOB ya. Ini angle-nya 30 di sini. Sudah pasti di sini 30. Karena ini segitiga apa? Isosceles kan? Ya. Maka angle di sini OAB sama dengan angle OBA. Ya, sama. 30 30. Maka di atas AOB ya. AOB berarti angle-nya 120. Oke. Ya. 120. Nah, kita pakai formula cos rho nih yang sudah kita pelajari. Oke, AB square sama dengan AO square tambah OB square. Gitu. Dikurangi 2 kali AO kali OB terus kali cos 120. Nah, gitu ya. Jadi, ini kalau kalian lupa kira-kira pakai cos atau pakai sin-nya, kalian bisa pakai kira-kira pakai segitiga right angle aja deh, paling gampang. Nih, ya right angle misalnya sini 5, sini 4, sini 3. Nih, ini kan right angle. Berarti kan ini square sama dengan ini square tambah ini square. Kurang 2 kali nih 4 kali 3 cos. Cos 90 berapa? Ayo, cos 90 berapa? Ayo, ada yang ingat cos 90? Halo? 0, 1. 0. Ya, berarti kalau kita input pakai formula ini, ya, ini belakangnya akan jadi 0. Ya, cocok lah. Berarti kan 5 sama dengan 4 square tambah 3 square. Cocok untuk formula right angle gitu. Jadi kalau bingung di sini sin atau cos ya, pakai coba-coba nih pakai segitiga right angle. Gitu ya. Oke. Ini saya hapus lagi. Ya, nih, bentar. Oh. Oke, kita lanjut lagi ya. Ya, kita lanjut lagi. Setelah dihitung-hitung semua, nih ya, nih dapatnya segini. Ini jangan bingung, tiba-tiba 3AO square. Nih ya, AO square sama OB square, kan AO sama OB kan sama, ya. Jadi saya gabungkan langsung 2AO square gitu. Misalnya dianggap X ya, X square tambah X square, berarti 2X square, betul? Betul ya? Nah, di sini juga sama, AO kali OB adalah AO square. Karena AO dan OB sama panjangnya, gitu. Ya. Nah, cos 120 itu min setengah. Min setengah kali min 2 itu kan 1. Ya, 1. Berarti 2 tambah 1 adalah 3. 3 AO square. Tuh. Oke. Jadi AO square adalah 675 bagi 12. 12 dari 4 kali 3. Tuh, 12 ya. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini kan masih AO square di sini. Maka AO adalah 15/2. Ini di square root ya, di square root ya. Nih. Terus, udah dapat 15/2, kita hitung arc-nya ya. Arc-nya adalah 240, angle yang besar nih ya. Angle major. 240/360 kali pi, ini diameter. Tadi AO ini kan radius, kali 2 ya 15 nih. Ya. Tuh, udah hitung dapatnya segini, maka perimeternya adalah ini panjang arc-nya 31,42 tambah nih ya. Yang ini AB. AB ya.
bukan tambah AO, OB, bukan ya, tapi tambah AB. AB-nya adalah 15/2 akar 3 nih. Oke, dapatlah 44,4 ya. 44,4. Nah, kalau ada pepatah yang lama namanya 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat harap dibalas. Ya, seperti balas pertanyaan begitu dengan jawaban ya. Sekarang ini balas-balasan suka ya tidak ada lagi. Kalau ditanya tidak mau jawab. Oke, kita lanjut. Oh ya, ada pertanyaan tadi nomor 14. Ada pertanyaan? Tidak ada. Puji Tuhan. Oke. Ya. Tidak ada. Oke ya, kita lanjut ya. Nih nomor 15. Ini pertanyaannya sedikit ketutup dengan ini. Oke. Ini gambarnya ya. Ya. Kita lihat. Nih, pertama-tama sebentar. Ya. Gambarnya seperti ini. Kalian disuruh cari apa? Perimeter dari shaded region. Nih, saya shaded lagi nih biar jelas ya. Karena hasil foto atau hasil scan kadang buram di sini ya. Di sini shaded region-nya. Perimeternya berarti kita harus cari panjang QR, terus PR, terus apa lagi PQ ya. Nih 3 sisi ini yang harus dicari ya. Oke. Pertama-tama saya fokus ke segitiga TPO. Ya, TPO ya. Bukan topoki ya. Oh, sekarang lagi ngetren makanan Korea, topoki. Rapoki. Tuh, ini TPO, bukan topo. Ya. Jadi di sini ini kan right angle ya, right angle. Kita mau cari panjang OP, OP ini sebagai radius yang circle, semicircle yang kecil ini ya. OP ini ya sebagai opposite dari 36. Opposite-nya ya. Ini hipotenusnya. Nah, opposite dan hipotenus kita bisa pakai sin ya. So catoa, sin sama dengan opposite per hipotenus. Maka opposite sama dengan ini sin 36 kali 14. Dapatlah 8,23. Udah dapat OP. Sekarang radiusnya TR ya. TR ya. TO itu 14. OR itu adalah radius circle yang kecil ini ya. Tadi kita dapat 8,23 ini. Jadi tinggal ditambah 14 tambah 8,23. Tuh, dapatlah ini. Terus arc QR di mana? Nih, QR ya. Tuh, arc QR. Nih, 36, angle-nya yang di sini 36 per 360 ya. Terus ini masukin aja formulanya semua. Dapat 13,97. Dah. Nah, lanjut lagi. Udah dapat. Sekarang kita mau cari angle POR. POR. Nih, angle ini. Ya. Buat apa? Kita mau cari arc PR ini, ya kan? Arc PR ini kan angle-nya di sini POR, ya. Nih, 90 tambah 36. Dari mana? Ini sebenarnya angle dari segitiga ini, ya. Cari dulu angle yang di sini. Lalu dikurangin dengan 180 atau ya, atau saya langsung tambahkan 90 dengan 36 ini, ya. Oke. Ini namanya angle eksterior dari segitiga POT ya. 126. Terus udah dapat 126. Nih kita bisa cari panjang arc PR. Oke, ini formulanya. Tinggal di input, ini radius ya. 18,1 dapat. Ya. PT sekarang, PT. Nah, PT ya. Dapatlah 11,3. Pakai apa? Pitagoras ya, segitiga POT ini. Dari POT Pitagoras cari PT-nya. Oke. Ini fungsinya buat apa? Cari PT. Buat cari PQ. PT-nya udah dapat, baru kita bisa dapat PQ. Ya. Nih.
Karena TQ itu adalah radius dari circle yang besar ini, ya. TQ itu kan sama dengan TR. Nah, TR tadi udah dapat ya. TR itu nih 22,23. Ya, maka PQ adalah 10,9. Kalau sudah dapat 3 sisinya itu tinggal dijumlahkan semua, ya. Ini adalah tadi 13,97 itu adalah arc QR yang besar, arc QR ya. Nih. Terus 18,1 ini adalah arc PR. Nih, PR ya. Terakhir 10,9 adalah PQ-nya. Tuh, perimeternya udah dapat. Oke? Dilihat-lihat lagi kira-kira yang bingung yang mana? Tidak ada? Ya. Sudah selesai ya? Sudah sampai 15 ya? Oke. Kalau sudah, thank you. Kita lanjutkan ke bahan kita yang lainnya.